ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Namun sebelum membahas pendekatan itu, ada 3 keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Ini teori oleh Kahn dan Cass tahun 1952. Ada 3. Yang pertama itu human relation skill. Jadi pemimpin itu harus, ini sebenarnya sudah disinggung ya di slide sebelumnya juga, cuman ini lebih matang karena memang ini adalah teori dari ahli. Seorang pemimpin harus bisa menjalin hubungan yang baik dan menciptakan iklim kerja yang nyaman. Lalu skill yang kedua adalah technical. Jadi seorang pemimpin harus bisa menerapkan ilmunya dalam pelaksanaan. Jadi ada tindakan gitu. Dia bisa menerapkan ilmunya dia itu dalam hal-hal praktis. Lalu yang ketiga adalah conceptual skill. Jadi pemimpin itu harus bisa menilai situasi secara keseluruhan, nggak hanya dari sudut pandang tertentu. Dan ini sangat berkaitan dengan kemampuan dia mengambil keputusan. Jadi dengan memiliki conceptual skill ini, dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Jadi ini adalah 3 keterampilan pokok yang harus dikuasai seorang pemimpin. Dan kita akan mulai membahas pendekatan tentang teori kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan sifat. Jadi pendekatan ini didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Jadi yang dilihat di sini adalah sifat atau kondisi fisik. Contoh hal-hal pokoknya itu kondisi fisik, latar belakang sosial, dan kepribadian. Kondisi fisik ini bisa misalnya badannya tegap, jalannya energik. Lalu latar belakang sosial itu bisa misalnya pendidikannya tinggi, wawasannya luas, dan kepribadian itu misalnya dia emosinya stabil, adaptif. Nah, orang-orang yang punya hal-hal seperti itu memang cenderung kita menilai mereka tuh pemimpin yang baik. Meskipun tidak mutlak, meskipun tentu tidak bisa dipukul rata orang-orang yang seperti tadi yang saya sebut itu adalah seorang pemimpin, namun ya namanya pendekatan ini menilai seseorang dari sifatnya. Jadi memang ada dan memang kecenderungan seperti itu bukan. Jadi kita bisa lihat misalnya orang yang berwibawa, cara ngomongnya meyakinkan, persuasif, dia hal-hal yang diomongkannya itu seolah dia punya wawasan yang luas. Nah, itu kita bisa nilai kan dia pemimpin yang baik. Jadi tapi kembali lagi ini nggak bisa dipukul rata karena nggak semua orang seperti itu. Lalu ke pendekatan selanjutnya adalah pendekatan keperilakuan. Jadi pendekatan ini menilai kepemimpinan dipandang dari tingkah laku. Nah, jadi beda sama yang sebelumnya itu dari sifat, sekarang ke tingkah laku. Nah, behavioral approach ini ada 3 teori yang dicantumkan. Yang pertama itu studi oleh Ohio State University bahwa ada 2 dimensi perilaku pemimpin, yaitu initiating structure dan consideration. Jadi, initiating structure ini bahwa pemimpin bisa melukiskan hubungannya dengan bawahan dalam usaha menetapkan pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang dipakai dalam organisasi. Jadi, pemimpin ini bisa menyusun struktur tugas yang baik dan juga mencakup sampai ke komunikasi, saluran komunikasi, jadi hal-hal yang merinci. Nah, dan dimensi yang satunya adalah consideration. Jadi yang tadi itu soal lebih ke skill ya, keterampilan, tapi pemimpin juga harus punya consideration, yaitu rasa tegang rasa terhadap anggota-anggota kelompoknya. Lalu teori yang kedua itu managerial grid yang ada 2 dimensi juga. Yang pertama concern for people and concern for production. Jadi concern for people ini pemimpin ini lebih menitik beratkan pada anggota-anggota kelompoknya. Sedangkan production itu lebih berorientasi pada produksi atau tugas yang harus diselesaikan. Nah, 2 dimensi ini bisa melahirkan 5 kombinasi gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah impoverished. Maaf, saya kurang tahu cara bacanya. Nah, artinya pemimpin menggunakan usaha paling sedikit menyelesaikan tugas tertentu. Jadi, impoverished ini
kurang atau tidak menekankan concern for productionnya. Dia menekankan pada concern for people-nya karena dia pakai usaha paling sedikit. Dan itu dianggap bisa mempertahankan organisasi. Lalu yang kedua adalah country club. Itu berdasarkan hubungan informal antar individu. Jadi menekankan pada penghargaan kepada hubungan kemanusiaan secara maksimal. Yang ketiga adalah tim. Jadi keberhasilan organisasi tersebut bergantung pada hasil kerja individu yang ada dalam tim tersebut. Dan ini butuh rasa kepercayaan dan penghargaan juga antar sesama kelompok. Dan gaya kepemimpinan yang keempat adalah task. Jadi yang dipandang udah mulai concern for people-nya agak menurun, langsung pelan-pelan ke concern for production-nya. Jadi memandang efisiensi kerja itu sebagai faktor utama untuk keberhasilan organisasi. Dan yang terakhir itu middle road, jadi dia di tengah-tengah antara tugas sama people. Dia ada keseimbangan antara kedua hal tersebut. Pendekatan keperilakuan yang ketiga adalah model Gesell dan Kuba. Di sini ada dua kategori perilaku. Yang pertama itu normatif berdimensi nomotetis yang artinya meliputi usaha untuk memenuhi tuntutan organisasi. Jadi fokusnya ke tuntutan organisasi. Sedangkan yang kedua itu personal berdimensi ideografis, dia mengutamakan kebutuhan dan ekspektasi anggota. Jadi sebenarnya memang ada kemiripan ya antara tiga hal ini yang kita bisa kesimpulannya meskipun mereka pakai istilah yang berbeda, lalu ada pengembangan dimensi yang berbeda, tapi intinya adalah keperilakuan ini tuh dibagi dua. Yang pertama berorientasi sama tugas, lalu berorientasi sama people atau anggota kelompoknya. Dan ini nggak bisa dikotak juga sih, ada kombinasi antara dua itu. Tapi yang umumnya itu adalah dua hal tersebut. Kita akan bahas selanjutnya, yaitu pendekatan kontingensi atau situasi. Di sini ada 3 teori. Yang pertama itu model kepemimpinan kontingensi oleh Fred E. Fiedler. Jadi ini cenderung menjalankan kepemimpinan, menerapkan gaya kepemimpinan tergantung situasinya. Jadi beda situasi, gaya kepemimpinannya pun berbeda. Lalu ada 3 variabel yang menentukan efektif tidaknya pelaksanaan kepemimpinannya dia itu, yaitu hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, derajat struktur tugas, dan kedudukan kekuasaan pemimpin. Nah, maksudnya apa ini 3 variabel menentukan efektif? Jadi langsung ke contoh mungkin ya. Misalnya ada kelompok yang dipimpin oleh seseorang yang dia tidak atau kurang memperhatikan hubungannya dengan bawahan, lalu ngasih tugas juga strukturnya tidak jelas, dan kedudukannya dia juga kurang kuat di organisasi tersebut. Nah, dari 3 hal tersebut kita bisa menilai bahwa kepemimpinan yang dia jalankan itu tidak efektif. Nah, jadi 3 variabel ini seperti hal yang menentukan seberapa efektif kepemimpinan seseorang. Dan tadi itu hanya salah satu contoh. Bisa dibalik juga, misalnya dia punya hubungan yang baik dengan bawahannya, dia beri struktur tugas yang rinci, yang lengkap, dan kedudukannya dia tuh kuat. Nah, dari situ kita bisa nilai bahwa dia tuh efektif dalam memimpin. Pendekatan yang kedua adalah model kepemimpinan 3 dimensi oleh William J. Bradin. Nah, ini menarik karena dia punya 3 gaya. Gaya dasar, efektif, dan tidak efektif. Kita bisa lihat skemanya di sini. Jadi yang jadi dasar di sini itu, misalnya ya, misalnya gaya yang terpisah ini. Gaya dasar terpisah, kalau dia efektif, dia jadinya birokrat. Lalu kalau misalnya dia tidak efektif, maka dia jadi lari dari tugas. Begitu. Sebentar. Jadi
Wah, error. Misalnya, tadi yang terpisah itu, ini berorientasi pada hubungan orang atau staf yang rendah. Dan tugasnya juga rendah. Jadi, kalau dia dasarnya seperti itu, kalau dia menjadi efektif, menjadi birokrat tadi, akan terjadi delegasi wewenang kepada bawahan. Dan bawahan yang bisa memutuskan sendiri apa yang perlu dikerjakan. Sedangkan kalau tidak efektif, dia kan jadi lari dari tugas karena strukturnya nggak jelas dan pemimpin tidak memberi dukungan moral yang diperlukan. Jadi ini sangat berpengaruh, efektif atau tidak efektifnya ini sangat berpengaruh pada hasilnya. Nanti dia cenderung kemana. Jadi kotak-kotak ini dari dasar kalau efektif dia lari ke sini, kalau tidak efektif lari ke sini. Jadilah ini ada 12 gaya kepemimpinan yang lahir dari 3 gaya utama ini. Dan yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard. Di sini mereka berasumsi bahwa pemimpin yang efektif tergantung pada taraf kematangan pengikut dan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan orientasinya, baik orientasi tugas ataupun hubungan antar manusia. Jadi, efektif tidaknya pemimpin dalam teori ini bukan bergantung pada kemampuan pemimpin asli, maksudnya dia sebagai pemimpin, tapi lebih ke kematangan pengikut, lalu di situ pemimpin yang menyesuaikan orientasinya. Seperti itu. Jadi bukan pemimpin yang sudah punya gaya atau sudah punya, misalnya saklek dia seperti ini, lalu pengikut yang ngikutin, enggak. Jadi justru di sini pemimpinnya menyesuaikan orientasinya bergantung sama kematangan pengikutnya. Dan ada 4 gaya yang lahir dari teori ini. Yang pertama adalah telling, di mana perilaku pemimpin dengan tugasnya tinggi, sedangkan dengan hubungan itu rendah. Selling itu dengan tugas tinggi, hubungan juga tinggi. Participating, hubungan tinggi, tugasnya rendah, dan delegating, perilaku hubungan dan tugasnya rendah. Jadi ya kombinasi antara tugas, orientasi tugas, dan orientasi hubungan. Melahirkan 4 gaya kepemimpinan ini. Lalu siapa sebenarnya yang dapat disebut pemimpin pendidikan?